Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdurrahman. Saya di sini akan membuat video yaitu pengerjaan tugas dari Pak Hilmi, yaitu presentasi tentang manajemen inventaris. Saya dari kelompok 9, yaitu kelompok Ubi, yang berisikan anggota yang pertama Adi Fikri, yang kedua Muhammad Abdurrahman, yang ketiga Abdul Aziz, yang keempat Isi Kanina, dan yang kelima Siti Robiatul Adawiyah. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen inventaris. Nah, sistem manajemen inventaris adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi persediaan barang atau aset dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai proses dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diperlukan tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Terus, komponen utama sistem manajemen inventaris. Nah, dalam sistem manajemen inventaris juga ada komponen-komponen tertentu, itu mencakup 5 komponen. Yang pertama ada pencatatan dan pelacakan, yang kedua ada pengendalian dan persediaan, yang ketiga ada penggadaian, yang keempat ada analisis data, dan yang terakhir yang kelima ada pelaporan. Oke, baik, kali ini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Abdurrahman. Entitas sistem manajemen inventaris yaitu barang, ID barang, nama barang, dan harga kesatuan. Kemudian ada pemasok, ID pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan nomor telepon. Yang ketiga ada transaksi, ID transaksi, tanggal transaksi, ID barang, jumlah tipe transaksi, dan ID pemasok. Kemudian ada karyawan, ID karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor telepon, email, dan tanggung jawab. Kemudian ada entitas dari gudang, ID laporan, tanggal laporan, jenis laporan, dan isi laporan. Sekarang masuk ke relasi antar entitas. Ada relasi entitas antara barang dan pemasok. Dalam sistem manajemen inventaris, hubungan antara entitas barang dan pemasok dapat dijelaskan melalui entitas penghubung yang sering disebutkan sebagai pemasok atau supplier. Entitas ini mencerminkan hubungan antara barang yang disediakan oleh pemasok dan informasi terkait pengadaan barang tersebut. Kemudian ada relasi antara karyawan dan pemasok. Entitas karyawan dan pemasok saling berkait dalam sistem manajemen inventaris, terutama dalam konteks pengadaan barang atau hubungan. Memahami atribut dan hubungan antara kedua entitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dengan lancar dan efisien. Kemudian ada entitas antara gudang dan barang. Dalam sistem manajemen inventaris, sistem barang ini dan gudang memiliki hubungan yang penting untuk pengelolaan persediaan. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing entitas atribut yang relevan serta hubungan antara keduanya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem informasi manajemen inventaris. Yang ke-1 yaitu integrasi dengan sistem lain. Memastikan sistem inventaris dalam terintegrasi dengan sistem lain dalam organisasi, seperti sistem akuntansi atau sistem manajemen rantai pasokan. Yang kedua yaitu pelatihan pengguna. Memastikan bahwa semua pengguna memahami cara menggunakan sistem dengan efektif. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan pembaharuan. Memastikan sistem selalu diperbaharui dan dipelihara agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Terus manfaat penggunaan sistem manajemen inventaris. Yang
yaitu efisiensi operasional, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengelola inventaris. Yang kedua yaitu akurasi data, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaksanaan barang. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait pengadaan dan pengolahan barang. Yang keempat yaitu pengendalian biaya, membantu dalam mengelola biaya persediaan dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu 5W1H. What? Apa? Sistem informasi inventaris adalah sistem yang direncanakan untuk mengelola, melacak, dan memantau barang atau aset yang dimiliki oleh sesuatu organisasi. Sistem ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data terkait inventaris, termasuk informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan status barang. Why? Mengapa? Sistem informasi inventaris diperlukan untuk 1. Meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pengembalian keputusan. Siapa? Pada sistem informasi inventaris meliputi 1. Staf gudang, 2. Manajer inventaris, 3. Akuntan manajemen, 4. Pemasakan dan pelanggan. Where? Di mana? Sistem informasi inventaris dapat diimplementasikan di berbagai lokasi, tergantung pada kebutuhan organisasi, seperti gudang, kantor, akses jarak jauh. How? Bagaimana? Sistem informasi inventaris diimplementasikan dan digunakan melalui langkah-langkah berikut. 1. Pengembangan sistem, 2. Input data, 3. Proses transaksi, 4. Pemantauan dan analisis, 5. Pelatihan dan penggunaan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem informasi inventaris adalah alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, melacak, dan memantau barang atau aset yang dimiliki. Dengan memanfaatkan sistem ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memastikan akurat data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Terkait pengadaan dan pengelolaan inventaris, sistem ini berfungsi secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan, mulai dari penerimaan dan pengelolaan barang hingga pemantauan stok dan pelaporan. Pengguna sistem ini meliputi staf gudang, manajemen, inventaris, akuntan, dan dalam beberapa kasus pemasok dan pelanggan. Implementasi sistem informasi inventaris melibatkan pemantauan sistem yang sesuai, input data, pemrosesan transaksi, serta pelatihan pengguna untuk memastikan efektivitas penggunaan. Dengan demikian, sistem informasi inventaris tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan barang yang lebih baik, tetapi juga membantu organisasi dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Baik, itulah pemaparan yang bisa kami sampaikan terkait dengan sistem manajemen inventaris. Nama saya Muhammad Abdurrahman. Saya belum bisa pergi. Saya Jessica. Sekian. Terima kasih. Baik, di sini ada diagram relasi, yaitu pengguna atau user berelasi dengan keranjang one to many, karena satu user bisa memiliki beberapa keranjang. Kemudian ada kategori bersama user, itu adalah many to many. Kemudian ada produk dengan kategori, relasinya adalah many to many. Sekian dan terima kasih.